apa yang harus aku send untuk Strix hari ini? Strix aku just send this. Everyone deserve to see this beautiful ocean. Guys, I forgot. Wait, I'm gonna ini hashtag #Griselasa. Hai everyone. Hai kakak, hai semuanya, hai adik. Wait, kita pasang lagu Daniel Caesar. Guys, tapi aku juga lagi suka sama Frank Ocean. Wait, kita pakai hashtag #Griselasa dulu. Girl. Wait, let me put hashtag post. Hai, selamat kok night. Mau tidur dong. Hai Kak Adorable. Kak Adorable itu profile picture-nya siapa? Is that me? Thank you Kak Pandu Dityas. Ya, no, I don't think so. Thank you VC-nya. Kenapa nggak VC hari ini Kak Adorable? Thank you Kak Pandu Dityas. So cute, thank you so much. Oke, aku udah post Griselasa. Telat gak sih hashtagnya? Dejavu. Thank you Kak Apri. When yes, VC bulan depan? Maybe. Thank you Kak Putra. It's your life. Yes. Tadi kakak kan ngomong kapan live. Tapi aku bilang kakak yang nanya atau aku yang nge-live ya. Malam, selamat malam. Thank you Kak Ian. Hari ini aku siap. Thank you Kak Irene. Thank you Kak Ceki. Doi. Ini ya? Doi, aku nggak bisa tahu. Thank you Kak Padil. I just did my nail. Tada. You're not adorable now, cause that's not me. Thank you though. Thank you Kak RF. Thank you Kak Pandu Dityas. Cepolasa? What is cepolasa? I want you. Kak Ahmad Aziz. Kak Aziz, gimana? Udah beres? Pose buat Kak Aziz. Apa ya posenya? Mau pose apa? Oke, itu udah 2 pose. Thank you Kak Adianto. Guys, makasih ya. Brum. Lucu rambutnya. Iya, karena hari ini aku VC. Biar VC-nya kita beda-beda setiap bulan. Kenapa yang lain gak VC? Kan kalian jadi gak bisa lihat aku pakai baju yang tadi yang anggun banget. Thank you Kak Ian. Kak Irfan mau pose apa? Aku ada pose, aku mau pose Cupid bow. Yang ini ya, pose Jenny. Tadi aku berasa kayak jadi buat asik. Itu posenya. Guys, menurut kalian
kurang shiny nggak? Aku perlu quote satu kali lagi nggak? Alay, ih apa sih Kak Ceki? You go out. Cukup, enggak nggak sih? Kayak kurang nggak sih? Kayak I need one more quote. I need one more quote ya, kurang, ya kan? Oke, makasih Kak Ian hatinya. Enggak, ini kurang, emang kurang kok. Thank you Kak Rizky. Guys, it's been a while. Aku kayak, kalian gak kangen aku? Kapan terakhir kali aku live stream? Thank you Kak Adianto. Kapan terakhir kali aku live stream guys? Sama Kak Gita itu ya? 2 weeks ago. See the difference? Tuh lihat kan bedanya. Ini kayak ini lebih tebel. Pas Alia di teater tuh kapan? Itu udah lebih lama lagi gak sih? Please don't call me Rizky. Did I call you Rizky? Makasih Kak Adianto. Brum, bentar ya, brumnya aku lagi paint my nail. Brum. Oke, jempol dulu. Tutup dulu. Kangen Gavi main gak? Good job ya Mal. You're doing good sweetie. Thank you Kak Akbar Tawakal. Tadi katanya ini ya. Tadi katanya apa? Nitip salam ya. Kenapa nggak datang hari ini? Thank you Kak Pando Dityas. Thank you Capricorn. Jadi. Thank you Kak RF. Yes, go Yamal. Thank you Kak Fanny. Thank you Kak Wisnu. Thank you Kak Wisnu. No, not adorable. Yes, that's not me, girly. Thank you Kak Gibran. You oleng. I tidak mau adorable lagi. Thank you Kak Ivy. Guys, tahu nggak sih Kak Ivy ini katanya parfumnya romantis banget. Jika kalau kalian cari parfum yang romantis, kalian tanya deh ke Kak Ivy. Thank you Kak Fanny. Pose apa? Thank you Kak Bezon. Thank you for the love. Thank you Kak Ceki. Aku udah kabarin loh ke anak-anak fanbase The Grease, kok pada nggak masuk. Masuk sih beberapa. Thank you Kak Adianto. Thank you Kak Capricorn. Kamu zodiak Capricorn juga. Iya, tadi aku masuk ke live-nya Kak Marsha loh. Join DC. Thank you Kak Wisnu. Gift lah. Apa tuh yang gift lah? Thank you Kak Akbar Tawakal. Nanti bulan depan VC ya. Oke guys, kebetulan besok itu aku nggak UTS, so I was kind of like lay back today. Tapi
Besok aku akan mengerjakan tugas UTS juga. Thank you Kak Pandu Tias. Jadi UTS aku tuh sisa buat buat kirim tugas. Dan aku ada 2 tugas. Tapi semuanya online, jadi let's just do it tomorrow. Thank you Kak Wani. Nah aku UTS sekarang. Thank you Kak Rizky Emi. Oh, jangan manggil Rizky, terus manggil apa? Emi? Easy gak tugasnya? Not really. Kak Akbar emas batangnya dong. Kak Akbar ada yang minta emas batang tuh, namanya Kak Kumamon. Kumamon Kung. Thank you Kak. Kak siapa tadi? Sorry, I'm so sorry. Thank you Kak Fani. Apa yang aku nggak suka? Nggak ada sih sebenarnya. Champion. Thank you Kak Bzone. Bzone. Thank you Kak Hitam. It's been a while gak sih, aku udah nggak ini, udah nggak nge-live. Hai, kenalan VC aja dulu. Thank you Kak Bezone. When ya Greek class, I don't know guys. Aku kayak I'm not in the mood for learning. Nanti kalau misalnya udah selesai UTS. Dan aku enggak. Thank you Kak Amelia. Thank you Kak Axel. How are you? Happy birthday. Kamu kalau OFC ada yang ini loh, ada yang ngucapin loh dari aku. Itu kalau misalnya ucapan birthday dari member itu kayak gimana sih ceritanya? Tergantung my page kah? Ini grup kuliah aku rame banget. Oh, tergantung my page. I love Daniel Caesar guys. Aku ngerasa aku belum kasih, thank you Capricorn. Aku ngerasa aku belum kasih acknowledgement. Asik. Apa ya? Enggak juga, gak perlu juga sih dia acknowledgement aku. Jadi ya Capricorn, aku belum kasih dia kayak attention yang thank you Kak Ian. I want you. That's the post. Aku belum thank you Kak Irene. Who knows? Bentar ya. Aku konser paling depan buat lihat kamu. Asik. See you ya. Moon and Who Knows on repeat. Guys, I swear to God, Moon is so good. Moon itu bagus banget. See you Kak biji-bijian. Emang Kak Sekar nge-live di TikTok Negris? Awas aja ini diulang, di share ulang nih live aku. Enggak ya, dia mah emang gak mau ngeliat aku nge-live ya. Jadi katanya join DC. Jadi dia lagi kerja apa lagi ngapain sih. Yang always suka, always. Guys, aku ngerasa aku belum kayak nge-boost. Asik, gak perlu di-boost, udah dia ke-boost. Aku belum kayak ngomongin lebih banyak lagi tentang kayak album terbarunya si Bang Daniel ini. I swear to God, he is so talented. Ini yang kayak
top song dia lagi Who Knows, yang but who knows, maybe one day we get married, who knows. Itu aku ngerasa itu lagunya ini banget sih, lagunya galau banget. Thank you Kak Hikam. Tapi ya Have a Baby With Me tuh bagus banget loh. Aku paling suka Have a Baby With Me sama sama Moon. Swear to God, Moon is so good. Moon is so good. Moon is so good. Thank you Kak Hikam. Moon top song Oktober. Oh my god. Who Knows tapi lagi nomor 1 sih dia di sini di musik ini. Top songnya Who Knows. Thank you Kak Zim. Moon nomor 6. Moon is so good guys. Moon is so good. Have a Baby With Me. Karena menurut aku Have a Baby With Me mungkin karena emang dia tuh keluarnya udah lumayan lama ya. Jadi kayak ya udah sih. Please stop messaging me. Itu bagus sih. Tapi emang Have a Baby With Me tuh kayak lagunya bikin kayak oke, ya kayak gitu loh. Bagus. Moon versi lama atau terbaru? Emang ada versi lamanya ya? Oh kurang tahu deh kalau itu. Kan ini lagu baru, Moon. Versi lamanya tuh yang mana Kak? Kan ini baru keluar bulan lalu. Ada. Yang lama tuh yang mana? Thank you Kak Pandudityas. Taunya lama sama baru di mana? I want you, I need you. Iya Bon Iver juga ya. Sebenarnya I don't really know Bon Iver that much. Aku baru tahu dari Daniel Caesar. Apa sih? Emang ada Moon versi baru ya Kak? Ini yang versi baru kayak sekarang yang ada di ini. Thank you Kak Amelienda. Mana orangnya hilang? Moon River. Itu beda gak sih itu Kak? Moon River and me. Itu yang itu kan? Bukan itu beda penyanyi ya? Itu Frank Ocean gak sih Kak? Thank you Kak Hikam. Oh iya beda, pakai caps lock. Terus aku kayak, itu beda gak sih? Itu beda gak sih? Itu beda gak sih? Itu beda gak sih? Kayak gak terima gitu ya? Versi lama Boy Bulan. Terus aku tadi kayak yang gak terima gitu. Yang mana ya? Yang mana ya? Sorry. But I know my Daniel Caesar, guys. Aku ini maksud kamu yang ini ya? Tapi aku juga lagi suka dengerin Frank Ocean. Kuantingnya beda sebelah. Emang begini Kak ceritanya Kak. Thank you Kak Aziz. Thank you Kak RF. Ini baru Moon River, iya. Thank you Kak Irene. Kok Avanya nggak mau ganti? Adorable-nya sampai ganti dulu ya. Makasih Kak Nadine. Dia kocak bisa-bisanya apanya?
I love the song. Thank you Karis Kuwak. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many balls in the green, no lucky charm. Thank you Karis Kuwak. Thank you Kak Dityas. Too many joys in Daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. With nothing but loose ends. Super rich kids but nothing but fake friends. Enggak sih, actually I like this song. Where? A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess you made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, them pour when I'm thinking about you. You know, no, I've been thinking about you. You know, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you not think so far ahead? Thank you Kak Aziz. Dep, pose Dep. Do you not think so far ahead? Where is American Marriage? Kok nggak ada sih American Marriage di sini? I don't know you managed but you were cool enough to. Mana sih? Kok nggak ada sih guys? Bu, si buka. Thank you Kak Dityas. Ada bayangan ngalangin. Ah, nih. Nggak mau. Thank you Aureli, I've missed you. Boy, you say that to everyone, didn't you? Thank you Kak Erin. Guys, where is American Marriage? No. That's the same thing. Thank you Kak Farhan. Lagi nge-live kah? Where is American Marriage, guys? I need to. Thank you Kak Faris. American Wedding nih. Kok nggak masuk sih di sini? Thank you Kak Chalo. Can't wait to meet in person, Brody. Oh my god, there's so many. Dari tadi pas aku VC banyak banget yang bilang kayak see you Perchin. Banyak banget guys. I feel like all of my friends will watch Perchin tomorrow. My friend is you guys. Aku bingung. See you. Besties, yes, you guys are my besties. Kapan ya nontonnya Perchin? Kapan? Apply dong. Oh my god, di sini nggak masuk American Wedding. Sedih. Ini nggak apa-apa nih aku ngeplay bajakan. Oh my god, that feels so wrong. I don't wanna. Aku nggak mau denger bajakan.
Tapi kan ini aplikasi bagus ya. Can you rearrange my love the way you do? I love that song too. Wow, thank you Camila. Mau pose apa? Can you rearrange my love? Pose apa, pose peace? Tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, heart chick. Tada! Apa tuh? On repeat listening to that song. No, not ijo. Beda. Did you have time yet to listen to my guys? Breaking news. I don't think I should say this to you guys. Later, I'm gonna figure it out on my own. Spill lagu favorite. Ini lagi suka ini. Yes, I think so, bro. Itu termasuk Gen 14 mau ikut. Semangat ya. Aku nggak bisa kasih tutor sih. Ya yang penting kamu, kalau memang itu rezeki kamu akan mendapatkannya. Semangat ya. Yang penting kamu pede aja dulu. Thank you Kak Ian. Makin cakep, iya dong. Kan aku VC hari ini, harus cantik. Hit up with holes and howl at the moon. I'm not who I wanna be at the moment. Maybe soon. Semoga see you ya. Wah, kata-kata. Wow. Kata-kata hari ini nice Ical. Apa lo maksudnya? Apa guys, semoga kita bisa ketemu ya minggu depan, bulan depan. Who is that? Mana? Ada Kak Robi guys. I always find new song from your IDN. Thanks. What up Kak Robai? Makasih ya. Semuanya bilang gak Masya Allah Tabarakallah. Bilang Masya Allah Tabarakallah gak? Say Baby Blue kah itu gak? Ini Moon. Say Masya Allah Tabarakallah. Thank you. The only way I know that it's sustainable. Who's gonna fight for me? Who will advocate? Thank you Kak Paduditias. By the way, thank you Kak Apakasis. By the way, aku baru banget aku tuh kayak belajar tentang Devil's Advocate. Kalian tahu Kak, ada film namanya Devil's Advocate. Thank you Kak Emi. Tapi yes, aku baru tahu apa itu Devil's Advocate itu pas belajar basic theory. The movie, thank you Kak Erin. The movie or the concept of it? What do you mean? Thank you Kak Nadine. Oke, semangat ya Madira. Devil Advocates juga teh. Yes, aku nonton. Awalnya aku kayak like the concept. Thank you Kak Tail. Kenapa Kak? Oh ini Kak Tail dari tadi ya. Kenapa pakai ada U-nya sekarang Kak Tail? Like the concept of what a devil advocates. I don't get it Kak. Kak Adia tuh. Terima kasih. Ini love. That love. To cherish my love. That's
Bro, I don't know, are you asking about the theory or are you talking about the movie? Are you asking about is the movies good? I don't know. Yes, the theory. What about it? Thank you Kak Erin. Aku nggak tahu mau nonton film apa. Devil's Advocate. Bagus itu. What'd you learn about it? So, actually we are learning about groupthink. Do you guys know about groupthink? Thank you Kak Farhan. My bones. Kalian tahu nggak teori groupthink? Udah makan cimol? Udah. Emang Kak Ica, kakak nggak subscribe PM aku? Makan malam udah dong Kak. Kakak udah makan malam belum? Thank you Kak Ahmad Aziz. Oke, kalian tahu nggak teori groupthink? Ini mau lanjut ke Devil's Advocate nih. Kalian nggak tahu teori groupthink? Tahu ini mau belajar apa gimana? Enggak, ini mau bagi-bagi pengetahuan aja. Natural disasters. Thank you Kak Fabian. Kak Fabian mau puasa apa? Ini deh puasa sakit gigi. Aku udah lama loh gak puasa sakit gigi. None of that could make me leave. Yes. Udah kita mau siap mendengarkan malam. Enggak sih guys, aku gak sampai malam. Oke, teori groupthink adalah teori yang 잠깐만요. Where is my bag? Aku habis UTS basic theory kan. Wait, I need to find my bag real quick. Wait. Where's my bag? Where's my bag? Yo, where's my bag, guys? My room is a mess. Here you go. So, ini adalah tas yang aku pakai saat aku UTS. Kecil kan? Ya, gak apa-apa, gak perlu. Kita gak perlu bawa buku soalnya. Isi tasnya cheat sheet. What's in my bag? Dompet, pulpen. Aku punya 2 pulpen. Apa udah aku keluarin? Pulpen. Hadis kiwak oi. Perfume. That's it guys. Pinjam pulpen enggak dong. Pulpen bawa sendiri dong. This is my cheat sheet guys. Pulpen Pokemon, of course. Aku anaknya Pokemon banget. Oke, semuanya ready ya. Aku akan menjelaskan apa yang aku pelajari dari teori groupthink. Oke, jadi teori groupthink itu teori yang dikemukakan. Stop it. Kemukakan, isn't it right? Dikemukakan oleh Bapak Irving Janis pada tahun 1972. Jadi groupthink itu kayak dimana kondisi, jadi kalian punya grup nih.
kondisi di mana anggota kelompok terlalu menekankan kesepakatan atau harmonisasi grup, sehingga mengabaikan pemikiran kritis atau alternatif lain. Actually, that's it guys, that's it. Jadi di mana satu grup itu mereka terlalu memiliki pola pikir dan pola pandang yang sama semuanya, monoton semuanya. Dan terkadang tuh kayak jadi yang dipentingin dari groupthink itu adalah group cohesiveness. Jadi semuanya harus kohesif. Kalau ada yang gak kohesif, itu disebut devil's advocate. Okay, talking back to about devil's advocate. Thank you Kak Fabian. Actually, this theory itu nggak penting banget sebenarnya. Egois, no, bukan egois. Jadi groupthink itu dimana kondisi satu grup itu mereka tuh kayak kekeh. Keluar tuh Sunda aku. Mereka tuh kekeh, mereka tuh punya satu pemikiran, udah, mereka nggak mau ubah pemikirannya itu. Jadi cara pola pikir mereka tuh nggak kritis karena mereka itu nggak mau ambil what do you say it? Dia nggak mau ambil masukan dari orang luar. Jadi yang penting adalah hal yang mereka keluarkan itu satu senada, kohesif, bukan gatekeep, beda lagi. Jadi misalnya, actually groupthink can be bad, but groupthink itu bisa bagus tapi also toxic. Karena coba ya, misalnya kayak gini, kita punya grup. Nah, grup ini tuh kita misalnya pengen bikin decisions, tapi keputusan kelompok itu biasanya frequently kayak kompleks. Jadi misalnya kita mau bikin acara tahunan, misalnya kita mau bikin acara tahunan kampus. Nah, tahun lalu itu acara kampusnya tuh bagus, rame gitu yang datang, terus balik modal, thank you Kak Alan. Tapi di tahun ini tuh sebenarnya lagi COVID, misalnya kayak gitu ya. Misalnya tahun itu COVID, tapi kita masih tetap mau bikin acaranya nggak online karena kita mikir, oh iya tahun lalu kan bagus, pasti juga tahun ini pasti rame lah, nggak mungkin nggak pada datang. Terus misalnya ada pasukan dari orang lain, kenapa? Menurut aku bagusan online aja sih, karena kan lagi COVID bla 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 bla. Terus grup ini tuh bakal ngejawab, kan kita yang bikin acara tahun lalu, jadi kita pasti tahu tahun ini juga pasti akan rame kok, orang ininya sama, runtunan acaranya sama, kayak gitu. Dan nanti hasilnya apa, decisions mereka itu bisa jadi jelek. Itu groupthink. Jadi mereka tuh cuma punya satu pandangan doang. Ini pandangan mereka tuh sama semua. Grupnya itu cohesiveness banget. Dan biasanya kalau misalnya ada satu orang yang kayak memiliki pola pikir yang berbeda, itu bisa disebut devil's advocate. Let me break my book. Oke, devil's advocate itu adalah seseorang yang menyuarakan pandangan yang berbeda dari kelompoknya. Thank you Kak Alan. Gitu. Jadi itu apa yang aku tahu dari grup devil's advocate. Sisi positifnya nggak ada.
dari groupthink. So it's not like thinking outside of the box. It is thinking and your own bubbles actually. Jadi kayak the group has its own bubble, terus gak mau keluar dari bubble itu. That's why kadang hasil dari keputusan mereka itu biasanya tidak rasional. That's it. Saling berbanding terbalik, groupthink dan double advocate. It's not double advocate tapi devil's advocate. So devil's advocates nggak selalu buruk. Thank you Kak Tel. Devil advocates itu basically sebenarnya cuman seseorang yang punya pendapat yang berbeda dari grupnya. Thank you Kak Andianto. Bisa bagus, bisa buruk, tergantung konteksnya. Thank you Kak Irfan. Ini kakak yang bikin groupthink kan, Kak Irfan Jarnes. Thank you Kak. Buat nguji validitas itu si devil's advocate. Iya, jadi menurut aku teori groupthink itu nggak bagus sih. Kalau misalnya kita pengen bikin sebuah problem solving, sebuah keputusan, itu bagusnya itu ngambil dari POV orang-orang lain juga, bisa menyaring POV dari orang lain. Thank you Kak Alan. Jadi kayak menurut aku devil advocates itu diperlukan di setiap grup. Biasanya devil's advocate bikin grup baru. Biasanya devil's advocate itu satu orang. Gak apa-apa Kak. Groupthink berarti satu grup punya keyakinan yang sama meskipun itu salah. Kalau devil's advocate itu satu. True, yes. Yes, Kalinda. Yes, Linda. Yang bagus apa? Yang bagus menurut aku kalau misalnya kita punya grup dan kita ingin membuat suatu keputusan yang besar, I think it's better to look from every point of view. Jadi kita perlu masukan orang lain. Bahkan orang lain yang kayak gak ngerti tentang apa yang akan kita lakukan, itu asal buat cari opini aja, itu kayak udah bagus. Yes. Tapi maksudnya menurut aku harus disaring juga ya. Bohong kamu. Apa sih? Kalau ada satu grup jangan ngerasa paling benar. Ya kasarnya seperti itu. Kak Azriel, thank you Kak Azriel. Siap coach, siap. Oke, kalian mau tahu tentang apa lagi? Thank you Kak Yaya. I think devil advocate's opinion could be a way to set a safety net. True. Maybe, yeah. Tapi sometimes devil advocate juga bisa juga jadi buruk juga sih. Kalau misalnya grupnya emang semuanya tergantung kayak semuanya positif, terus tiba-tiba ada negatif, itu bisa jadi devil's advocate juga. Jadi devil's advocate itu bisa beda-beda ya guys. From what I get, sorry if I'm wrong. If I'm wrong, guys, let's learn together here. Thank you Kak Alan. Bahas apapun yang penting sama kamu. Oke, thank you Kak Ian. I got my pages out in Georgia. Teori paling rumit menurut kamu? Sebenarnya banyak sih teorinya yang dipelajari. Kayak aku belajar SIT, CMM, EVT, URT, SDT, SET,
RDT, groupthink, situation theory. What do you guys want to know? Group advocates adalah alat proaktif yang digunakan untuk melawan kecenderungan pasif groupthink. Yeah, you could say that. Do narcissists play devil's advocate? That's a two different thing, bro. That is that's far away, bro. That's two different things. Kenapa Kak Ali ketawa? Do you prefer sci-fi or fantasy? I'm not sure. Sci-fi ya itu apa sih? I'm not sure. Aku kayak jarang deh nonton film maksudnya. What major do you take? I'm taking, what do you say? Communication? Kalau lihat dari sisi negatif atau positif, mungkin bukan dari devil's advocate sendiri. Iya, tergantung juga devil advocate-nya itu dia lagi devil advocate-in apa dulu nih. Like you, no, not like you. You're just like a flower. Thank you, aku semangat 2 show-nya setelah 1 minggu aku nggak show. Kalian mau tahu tentang apa lagi yang I think I have mastered CDT. Karena waktu itu belajarnya juga pertama kali bareng kalian. Kalian ingat kan cognitive dissonance theory? Itu aku pertama kali belajar sama kalian loh. Aku live juga. Awalnya aku nggak ngerti sama sekali. Sebenarnya sebelum CDT itu ada 2 teori, tapi 2 teori itu sebenarnya nggak masuk ke otak aku. Itu tentang SIT, Symbolic Interaction Theory. Thank you Kak Faras. Pause. Sebenarnya ada SIT, Symbolic Interaction Theory, sama CMM, Coordinated Management of Meaning. Ih, ada Ih, ngapain? Bercanda Color, apa kabar? Kok gak VC sih? Padahal aku kira semua orang yang kenal aku di dunia ini akan VC sama aku tadi. Thank you Kak Tel. Kenapa sih kalian takut sama dia? Bukan takut ya, kenapa kalian gak mau? No Color, gak dibolehin Raka. Oh iya, parah banget. Thank you Kak Ahmad Aziz. Tunggu, gak kelihatan komennya. Pose bobo. Siapa yang gak ngebolehin kamu? Kenapa dia gak dibolehin? Gak kebagian. Kak, kenapa kakak juga gak fans sama aku? Apa, soalnya kakak mau ini ya, mau konser ya. Kalian gak mau dengerin teori-teori yang aku pelajarin lagi? Aku mau ngajarin loh. Aku gak mau ngajarin sih, aku pengen ngobrol aja. Bulan depan, oke. Kalian mau teori apa? CDT kan aku udah sering. Kak, ini Daniel Caesar. Iya, nggak pernah nonton live aku ya, sampai nggak tahu aku setiap nge-live pakai lagu si ini mulu. But yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Who knows? Bentar. But who knows? Maybe one day. Pasti nggak taunya dari bagian itunya.
Maybe one day we'll get married, but who knows? Thank you Kak Irfan. Ayo kalian mau tahu apa? Kalian mau tahu SIT, CMM, EDT, URT, SDT, SET? Teori interaksi simbolik. Oke Kak, aku akan bahas tentang itu. Oke guys. Aku semangat ya, aku semangat ya. Thank you Kak Faras, aku fokus. Fokus ya. Nggak mau ngelidik mantan kamu. Oke, Daniel, you need to Oke, dari aku pelajarin SIT or Symbolic Interaction Theory itu teori yang ditemukan oleh George Herbert Mead di early 20th century. 20th century. Sebenarnya SIT ini tuh kalau nggak salah banyak yang menantang juga sih, karena it's not valid. Kayak sebenarnya ini bisa I don't know guys, I think basic theory ini tuh kayak something, ada beberapa basic theory yang something kayak gak perlu dibikin teori, tapi dibikin jadi teori. That's kind of frustrated me too. I'm frustrated. Oke. Jadi SIT itu fokus pada interaksi perspektif skala kecil. Jadi manusia itu berubah tergantung dengan interaksinya antar manusia, objek, peristiwa, ide, dan mereka memberi makna tersendiri terhadap hal yang mereka alami. Jadi pada intinya kayak action depends on meaning. Different meanings for different people. Meanings can change. Jadi depends bagaimana interaksi kita. Oke, aku punya contohnya. Contoh easy-nya ya. Ini sebenarnya SIT itu cara menurut aku dari yang aku dapat, ini kayak pola pikir kita aja sih. Oke. Kita kalau misalnya ngelihat pohon, ada dua orang nih, ada orang A dan ada B. Thank you Kak Fabian. Si A ini ngelihat pohon itu bisa jadi tempat untuk berteduh. Akhirnya si A berteduh deh di pohon itu. That's SIT, Symbolic Interaction Theory. Jadi kayak gimana manusia ngasih simbol ke suatu hal gitu loh. Terus ada orang B, dia ngomong kayak gini, jangan duduk di situ, di pohon situ banyak semut. Thank you Kak Fabian. Terus si orang A karena dia nggak pernah mengalami hal itu, ya udah dia santai aja sampai akhirnya dia kena semutnya beneran. Baru dia kayak, oh ternyata pohon itu banyak semutnya ya. Nah itu dia, jadi kayak dibilang kayak tadi aku kasih tahu, action depends on meaning. Tergantung kita ngasih meaning itu apa ke suatu hal. Kayak si orang A ngasih meaning pohon adalah tempat berteduh. Tapi meanings can be different for different people. Thank you Kak Faras Aprianta. Kak Faras Maci ya Kak. Yes, makna simbol tergantung dengan keyakinan seseorang. Oke, lanjut ya. Different meanings for different people. Si orang A ngira pohon itu buat tempat berteduh, tapi orang B itu ngelihat pohon itu tempat yang banyak dihinggapin semut. Different people can have different meanings, padahal di objek yang sama. Terus meanings can change tergantung dengan interaksi kita. Gak penting banget kan?
tuh sampai what even is this when I learned this. Gitu loh. Jadi thank you Kak Andianto. Yes, perbedaan sudut pandang seseorang. Ada lagi, ini masih nyambung sama si MM. Ini dari W. Barrett Pierce and Vernon Cornan. Jadi kalau si MM ini menurut si MM or Coordinated Management of Meaning, two people might experience the same event and still have a different stories about that, but one doesn't cancel each other's. So CMMs believe that communication is a constitutive force, which like it gives hierarchy, and hierarchy can be divided to two. There is sorry. CMM can be divided to two. There is constitutive force and what is this? Regulative? What did I wrote, bro? I don't know. Aku nggak tahu aku nulis apaan. Kekuatan regulatif. Apa sih? I'm not sure. Do people live for searching a meaning? Answer this. Actually, I believe like every human being, like living being in this world, do know the meanings of their life, but it's just there's different way the way they do it. Isn't it like obvious why are we here? I mean, if we're speaking from religious point of view. Tapi kalau ngikutin teori ini berarti nggak ada benar atau salah dong. Apa yang mana yang teori yang mana, Bang? Oh, CMM. This theory doesn't say like which one's right or wrong, but this theory believes that every person experience is valid and can be, they could create like di lingkungan yang sama. Sorry. Jadi sudut pandang orang itu bisa diterima di mana aja. Dan bukan artinya kayak itu salah atau itu benar, kayak di teorinya tuh nggak ngejelasin kayak ini yang benar ini yang salah. Tapi kayak it likes a bubble. We live on the bubble. Jadi kayak akan ada dan itu valid aja. Karena itu adalah experience orang. 6-7. We make the social worlds in which we live as a result how well we communicate with one others. I guess so. Thank you, Kak Farhan. Is it the first time you do your hair like this or? I think so. I'll do it by myself. Pernah kok sebenarnya. Thank you, Kak Faras. That sounds nice. Aku baru tahu ternyata that's work. Of course. I think
this is like a free space. The world is a free space. Everyone is, semua orang punya hak untuk berbicara. Itu sih yang menurut aku, yang aku dapat dari CMM. Kayak semua orang punya hak untuk berbicara dan berbicara tentang experience mereka, dan itu boleh dikasih tahu ke publik, dan itu bisa diterima. Misalnya semuanya itu bisa diterima karena itu experience orang beda-beda. Dan kalau ada yang bertentangan, it doesn't mean it's cancel each others. They just exist. Tergantung kalian mau ke yang mana. They exist, they create their own reality, but they both valid. Tergantung kalian mau kayak gimana. It's okay to disagree. I believe that, and still be friends. I believe that. It's okay to. It is okay to disagree. Freedom of speech, yes. Valid, karena perasaan orang tuh beda-beda. The way you feel itu cuma bisa kamu doang yang mengerti. Dan valid aja. Tapi kalau misalnya ada orang bilang itu nggak valid, itu juga valid karena dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi CMM itu kayak menurut aku it's a freedom of speech. Udah gitu. Freedom of speech asal jangan bablas. True. Iya, aku juga setuju. There are some things that we shouldn't just spoke it out loud. I think about you more than I can spend. Keren banget Bu dosen, thank you. Listening to understand, not listening to respond. Oh my god, that's so good. That is so good. Sometimes I feel like it's better to stay silent. Jadi kalau kritik boleh dong, boleh, as long as. Tapi kalian, I feel like kalau orang berani mengkritik seseorang, dia juga harus siap dia akan dikritik, karena semua pendapat orang tuh valid aja di otak mereka sendiri, dan akan ada orang juga yang kayak setuju, ada juga yang nggak setuju. Kritik lebih tepatnya masukan. Kritik in private sebenarnya paling aman kayaknya. Ya bebas. Cel, aku lagi diinfus. Why? Nambah cepat sembuh ya. Kamu punya FB gak? Punya kak. Jangan lupa add back ya. Ilkom ternyata menarik juga. Actually, this is not what I expected from ilmu komunikasi. I don't like it, guys. Itu berarti yang harus diubah pola pikirnya sih, I feel like. Kadang harus bisa bedain juga kritik, hate speech, dan masukan. You also learn about Thomas theorem. Aku kayaknya belum nyampe situ deh. Thank you Kak Yaya.
Berarti cara sosial kita tergantung dengan apa yang kita lakukan atau katakan. Tergantung dari pola pandang orang, pola pikir orang. Kalau silence is gold gimana Kak? Aku juga setuju sama itu. Balik ke orang masing-masing. Iya. Bedanya, apa bedanya? Asli, tidak palsu, FB. Aku gak punya FB Kak. It's almost the same definitions honestly. Aku takut salah, kalian kebahas apa ya? Ini aku ngerasa kayak kalian tuh sebenarnya lagi balas-balasan komen sendiri kan. Hey Kak Aris, what is that emoji Kak Aris? Not good. Behave. Yes, aku dari tadi ngomong, aku ngedengar Kak ini. Nyambung berarti ke teori EVT, expectation violation theory. Nah, kayaknya beda lagi sih. Ini nggak nyambung sih sama EVT. EVT likes different things. Bisa. Tapi kalau aku dapet contohnya kayak bisa beda juga. Sebenarnya menurut aku tuh ini literally bisa digabung sama jadi satu. Tapi emang dipersulit aja. EVT itu, expectancy violation theory itu dari Jude Burgon. It's how people react when they are bagaimana manusia bereaksi saat berhadapan dengan seseorang yang melanggar ekspektasinya. Reaksinya bisa berbeda-beda tergantung apakah kita menyukai pelaku yang melanggar atau tidak. Tergantung konteks dan siapa yang terlibat. Ini menurut aku beda sih sama SIT dan CMM. Kayak kalau EVT itu lebih kayak kita punya ekspektasi. Thank you Kak Franco. Kita punya ekspektasi nih ya. Misalnya aku siapa ya? Oke. Aku punya ekspektasi aku. Daniel Caesar itu siapa aku ya? Oke, Daniel Caesar itu orang asing lah ya. Orang asing. What do we expectations apa yang kita punya ke orang asing? Yang gak ada gitu loh. Saling menjaga ekspektasi, saling menjaga privasi. Jangan sokap. Jangan foto-foto sembarangan. Oke. Itu ekspektasi kita kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si Daniel Caesar ini fotoin aku tiba-tiba diam-diam, aku ngerasa that's violating my privacy. That is itu sudah terjadi violations dari ekspektasi aku. Seharusnya kalau orang nggak kenal jangan foto-foto sembarangan, gitu kan? Kalau itu contohnya. Tapi karena expectancy violation theory ini dia bisa berbeda-beda juga nih. Jadi tergantung konteks dan tergantung pelakunya nih siapa. Karena pelakunya di sini konteksnya kita nggak kenal Daniel Caesar. Jadi harusnya kita ngerasa that's violating, itu nggak bagus. Aku nggak suka. Tapi kalau misalnya kita kenal banget ya sama si Daniel Caesar, ini sokap banget deh, sohib banget deh. Oh dia ngefotoin aku, dia itu mau foto-foto candid biar foto-fotonya bagus. Karena aku udah kenal, aku nggak marah sama dia. Karena
I like the way he do it. Kayak I like it when he takes the pictures of me because I know him. Jadi gitu. Tapi itu juga di situ terjadi violations karena kita nggak expect dia bakal diem-diem foto kita. Tapi karena konteksnya kita tahu dan kita kenal pelakunya itu siapa, kita nggak marah. Jadi gitu. Jadi expectancy violation theory itu bisa berubah-berubah. Ini agak mirip sosiologi dikit. Iya, ini tuh kayak it shouldn't. Harusnya aku belajar gini gak sih? Siap non kalau foto diam-diam udah melanggar. Kembali lagi ke expectancy violations theory. Balik lagi ke siapa yang terlibat, konteksnya apa. Kalau misalnya konteksnya kita kayak aku sebagai idol dan tiba-tiba ada orang yang fotoin aku, itu violations. Tapi at the same time I don't take it so serious karena mungkin dia kenal sama aku. Kembali lagi. Jadi expectancy violations theory ini walaupun ini melanggar ekspektasi kita, tapi belum tentu reaksi orang itu bisa buruk gitu. Bisa jadi senang, bisa jadi nggak suka. Jadi tergantung sih guys. So it's not always jelek walaupun namanya violations, tapi belum tentu jelek artinya guys. Ini ilmu pengantar psikologi ya. Iya ya. Kok aku belajar beginian ya? Look at this. Yeah, my cheat sheet. Yeah. Itu melanggar juga, tapi tergantung lagi siapa, konteksnya apa dan orangnya siapa. Melanggar itu melanggar karena kita nggak expect kayak begitu, karena kita nggak expect akan terjadi hal itu. Kayak expectancy violations theory itu lebih kayak kaget aja sih, kaget. Itu ya di luar dugaan. Untung kita kenal. Betul, bener, setuju Kak Doni. Tapi maaf ya kalau salah. Thank you Kak Faras. Pipuk. Aku sambil nyatat pelajaran malam ini. Oh my god guys, aku juga masih ada tugas. Aku harus bikin PPT untuk hasil UTS aku, tapi aku belum kerjain. God bless. Semoga aku besok bisa beres. Oh my god. Pokoknya Kak Club episode 2 kapan tayang? Minggu ini deh keluar. Ya kayaknya minggu ini deh. Ditunggu ya. Jangan lupa nanti kalian nonton. Aku nontonin juga loh setiap Pokemon yang keluar di JKT TV. Kalian jangan lupa nonton ya. I start to wonder will the rain, will the thunder follows around. Thank you Kak Faras Aprianta. Thank you Kak Faras. Most of times everything's fine, but as soon as she starts to whine, if you have no patience, all you have
jantung. Member JKT nggak ada yang punya FB kok kak. Thank you Kak Andianto. Kita media sosialnya tuh cuman Instagram, TikTok, X, and Threads. Selebihnya kita nggak ada. Oke, guys, kita pamitan dulu ya. Aku baca dari nomor 20. Di nomor 20 ada Kak Rizky Wakuy. Nomor 19 ada Kak RF Adorable. Nomor 18 ada Kak Fanny. Nomor 17 ada Kak Hikam. 16 ada Kak Bezon. Nomor 15 ada Kak Ivy. 14 ada Kak Rizky Emi. Nomor 13 ada Kak Alan. Nomor 12 ada Kak Wisnuari. Nomor 11 ada Kamila. Nomor 10 ada Kak Tel. Nomor 9 ada Kak Pandu Dityas. 8 ada Kak Akbar Tawakal. Nomor 7 ada Kak Erin. Nomor 6 ada Kak Ian. Nomor 5 ada Kak Fabian. 4 ada Kak Irfan. 3 ada Kak Ahmad Aziz. 2 ada Kak Fas Aprianta. Dan 1 ada Kak Andianto. Terima kasih ya. Bye-bye. Seru ya nanti kalau aku udah ada mata pelajaran yang aku lagi belajar banget lagi. Kita belajar lagi bareng-bareng. Bye-bye. Makasih juga yang udah VC hari ini. Selamat istirahat. Sampai bertemu lagi. Tunggu aku ya. Ini siapa? Hai. Kak Robi. Dadah. Aku dadah dulu. Udah beres. Thank you. Nanti ya bikin itu apa? Bikin ringtone ya. Apa sih Kak Rob? Apa sih Bang? Nanti ya. Tunggu aku lagi. Kalau tunggu aku ya semuanya. Nanti aku live lagi. Kapan ya? Secepatnya. Arigato. Doain aku ya. Aku besok mau ngerjain tugas.